Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan hari ini masih seperti biasa di seputaran pertanian transmigrasi Kalimantan Utara. Pada saat ini saya berada di transmigrasi Sepungur ya 2016. Lebih tepatnya saya berada di lahan pinjam pakai yang saat ini dikelola Blinyoman ya, perantau nekat asal Bali. Tentunya di sini juga Blinyoman aktif bertani ya, menanam daun bawang, nanam lombok, nanam apa aja yang bisa di di sejenis sayuran lah seperti itu. Selain di lahan di sini ya, Blinyoman juga tanam di sebelah sini ya, di tempatnya Mas Apri. Ada tanaman labu apa di sana ya, itu loh di sana ya tanamannya. Dan kita langsung saja ke tempatnya Blinyoman ya. Setelah saya sekian lama tidak, ya mungkin ada 2 atau 3 bulan saya nggak kesini karena saya ada kesibukan ya, jadi sibuk kerja lah seperti itu. Jadi hari ini kebetulan habis royongan di tempatnya Mbah Karni ya. Nah, langsung saya mampir ke sini tempatnya Blinyoman untuk melihat perkembangan pertanian ya. Yang dulunya di sini sempat tanggul ini jebol, sekarang sudah dibetulkan berapa kali ya, dibetulkan 3 kali ya. Ketiga kalinya itu menggunakan alat berat, bukan manual lagi ya, tapi alat berat ya. Jadi sekarang sudah kukuh, kuat ya sudah, dan lahan ini sudah kering seperti ini. Untuk pasangnya tetap seperti dulu ya, belum ada ya, ada perubahan sedikit ya, karena pintu airnya ya berfungsi, tetap berfungsi, cuman sebagian ada yang kurang bagus seperti tanggulnya yang jebol seperti itu. Dan kita langsung aja temui Blinyoman setelah. Nah, di sini ada tanaman lombok juga. Ini lumayan panas, mataharinya terik sekali. Tanaman lombok Blinyoman, nggak tahu tanam apa aja. Lewat mana ya saya? Itu beli di belakang. Saya lewat sini lah. Ini lomboknya karena musim kemarau jadi kekeringan seperti ini. Aduh, itu ya, kekeringan. Ini siram kah beli lomboknya? Lomboknya enggak, Mas. Enggak. Banyak yang disiram kan. Jadi cuma fokus di bawang aja. Oh, bawang. Bawangnya 13 bedeng kan. 13. Oh, iya ini ya. Gimana Mas kabarnya? Sehat alhamdulillah. Ya, Mas. Sehat. Aduh. Nah, ini 13 bedang ya. Ini berarti ini sering tiap hari disiram ya? Ya, kalau ini disiram tiap hari. Itu kenapa putih-putih itu? Racun. Oh, racun. Aku kira putih-putih hama. Enggak, racun, Mas. Untuk daun bawang saat ini harganya berapa beli? Tadi diminta, cuman aku kan ini baru pulang royongan. Jadi aku minta sama bakulnya, besok boleh Pak De? Ya, enggak apa-apa. Oh, iya, Harganya 65. 65 1 kilonya. Iya. Bah, itulah ya. Sekarang musim kemarau juga, terus jarang yang nanam ya beli ya. Iya. Jadi harga lumayan tinggi, 65 per kilonya. Ya, Tapi ya ini kebetulan pas harga tinggi ya. Untuk nantinya ya nggak tahu lagi. Dan di sini juga beli selain tanam daun bawang, sekarang ya karena saya lama sekali tidak ke sini ya, tanam cabai, ada cabai besar juga itu. Terus ada juga timun, terong. Jadi kacang panjang. Nah, kacang panjang. Karena saya lama sekali tidak ke sini ya. Sudah lama. Oh, yang ini mau dipanen. Nah, ini
total nih. Wih, totalnya di sini. Total panennya ya. Ya. Oh. Ini kalau B itu bawang. Oh, Itu gitu. terakhir. Heeh. 95 tambah 2. Tambah 2. Kalau timun Heeh. pertama 7, 2 9, Heeh. 3 10, terus Heeh. 2 3, terus 18, Heeh. terus 20, terus 17, 13, 15 kemarin. Oh, ini hasil timunnya. Ini hasil kacang. Kacang. 7, 15, 9, 7, 5, 5, 4, 4, 6, 6, 8. 8. Ini terong. Terong. 1, 5, 4. Oh, jadi ditulis di sini ya. Hasilnya Iya. jadi kelihatan. Panen berapa kilo kelihatan ya. Iya, nanti Oh kalau iya. udah selesai panen baru dijumlah, Mas. Oh, gitu. Yo, bawangnya yang ini dipilih. Yang ini mau dipilih dipanen ya. Sama Kalau ini. daun bawangnya ini bagus ini. Tuh, mulus ya. Nah, mulus itu. Nggak ada bercaknya, mulus ini. Lah ini apa ini beli? Hah? Ya, itu kiriman, Mas. Oh, paketan. Apa nih namanya? Itu anting putri. Anting putri. Dari mana ini? Anting putri. Kiriman dari mana? Dari teman-teman dari Lampung. Oh, ya. Lampung Tengah. Anting putri. Ya kalau dipanasin begini nanti mati. Enggak, Mas, tak siram. Oh, ya. Tadi pagi disiram. Wah, ini apa namanya? Apa namanya? Sawi. Sawi pahit ya? Apa? Sawi lobor katanya. Lobor. Oh, lobor kah? Sawi besar. Ini segini, ini dipanen daunnya aja. Iya, nyoba ini, Mas. Tes ini, Mas. Aku tes jadi apa enggak. Ya ternyata di sana jadi tapi nggak maksimal. Ini bagus ini kok. Iya. Tuh. Bagus ini. Terong ini terong. Nah, ini terongnya ya. Terong ungu. Ya. Ada 2 gulut. Ada juga terong lalap di sana ya. Itu di sana terong lalap. Sana juga terong lalap ada. Di sana juga ada tadi ya. Itu 1 gulut. Jadi bukan satu jenis saja ya. Dulu waktu saya kesini baru beli itu nanam daun bawang ya. Sekarang sudah berbagai macam jenis. Sudah panen padi juga. Nah, ini daun bawang juga. Kalau ini udah bagus ini panennya. Sudah tinggi-tinggi. Ya, sudah tinggi. Sebenarnya daun bawang ini selama beli tanam itu maksudnya begini, nggak harus 2 bulan kan beli? Nggak harus kan? Nggak sampai ini pun sebulan kayaknya. Nah, itu kan ada tanggalnya. Iya. Mulai. Karena apa? Kelihatan bagus, besar, panen. Iya, Ya. Karena kalau 2 bulan itu kan maksudnya maksimalnya, maksudnya pembesaran gitu. Kalau sudah kelihatan bagus layak panen ya panen gitu, nggak usah 2 bulan. Ya, baru hijau-hijau lagi. Tuh, hijau-hijau tuh. Ini pun Mas beberapa hari udah ada semingguan aku tinggalkan istri yang rawat. Ya. Oh. Yang nyiram istri. Nah, bukan kerja kan. Nah, ini juga daun bawang sini. Dulu daun bawang semua ke sini ya. Iya. Waktu itu kena musibah bencana di sana. Iya, sekarang udah Kempal aman. lagi aman. Dan ini kacangnya? Ya ini cuman kacangnya 4 bedeng. 4 bedeng aja ya. Sudah hampir habis kayaknya ini. Iya, udah habis. Kayaknya beberapa kali lagi. Sudah mau mati ini. Ini labunya kok modelnya begini, Mas. Aku juga nggak tahu ini kok lonjong gini ya. Nggak apa-apa. Nah, lonjong. Nggak apa-apa ini. Jenis apa ini maksudnya? Oh, jenisnya nggak tahu kalau masalah labu saya. Lonjong, tapi ini Pak peluru. Tetap payu loh ki. Oh iya. Payu aja betul. Nah itu bibit padi. Bibit padi nih. Iya. Kemarau nyemai padi. Iya gimana? Udah kesemai kan waktu itu kan musim hujan. Ternyata lagi kan kemarau lagi. Kemarau malah beli. Iya lahannya padahal udah siap Mas. Lahannya di belakang situ atau di mana? Iya di belakang. Di belakang. Lihat aja sekalian. Yo, mumpung kesini. Kita lihat sekalian. Dan di sebelah sana nggak tanam lagi beli? Enggak, di sana masih merantau ya. Ini pupuknya pakai Potska loh Mas. Potska? Iya. Nggak pakai mutiara? Pakai mutiara 1 kilo tapi ngocor. Dikocor aja ya? Iya dikocor aja. Ini kalau nggak musim kemarau, sayang musim kemarau, tanah pun bisa dilihat sendiri, tanah kayak gorengan, kering.
kurang lebih sudah ada 1 bulanan ya Bli ya. Ya lebih mas 1 bulan. Karena sempat tadi malam ada gerimis di Selimut 3 juga ada gerimis, cuman nggak menyeluruh. Di sini juga gerimis sedikit-sedikit. Nah ini tanaman siapa di sini? Mas Waranto ya, ini tanaman labu. Nah ini rencana tanaman padi ya. Rencana tanaman padi sudah disiapkan tempatnya, itu bibitnya di sana. Tadi sama sana ya. Untuk jenisnya padi apa? Padi yang kayak kemarin, varian yang kemarin. Oh, Ya, Mas. nah, ini juga ya karena posisinya lagi kemarau ya, jadi kering seperti ini. Ya, jadi di sini ya tanam padi itu nggak dicangkul, nggak apa ya, cuma seperti ini dibabat, dibersihkan. Nah, terus nanti ditanam. Ya, masuk air tanam. Masuk air tanam. Jadi seperti itu, karena kalau dicangkul di sini kalau kedalaman juga asamnya naik. Jadi yang nggak bisa ditanami. Seperti itu. Udah yang di sini terakhir rancangannya ya. Berarti saya sudah lama sekali Bli ya nggak bikin konten di sini dan nggak kesini ya. Ya bukan saya kenapa-napa. Iya. Kalau saya fokus konten terus ya itu jadinya saya cari cuan di sana, cari kerjalah seperti itu. Tapi ya, alhamdulillah biarpun kadang-kadang sebentar-sebentar kadang-kadang biarpun nggak bikin konten saya lewat ke sini. Tapi kadang-kadang nggak bikin konten ya. Nah, tuh mati ulatnya. Oh iya ulatnya hijau. Orang nyemprotnya nyampe putih loh. Pakai racunnya apa Bli? Racunnya? Racunnya ya racun yang murah. Murah. Nggak apa-apa, yang penting kan biarpun murah, racun itu nggak perlu mahal. Yang penting intinya kan bisa apa untuk membunuh hama. Nah kalau untuk cabai Mas, nggak tahu ya, katanya di sini setahun sekali itu kena hama toh. Hamanya hama daun. Nah ini teman-temannya Kang Darin. Dia itu daunnya itu warnanya hitam. Mati. Warnanya hitam terus. Nah ini contohnya, ini nggak pulih ini. Ini contohnya kayak gini. Nah kemarin kon parah ini Mas. Nah ini nggak tahu ya teman-teman dimanapun sahabatnya Mas Darin. Aku pakainya itu tepung soda sama sama apa namanya garam buat nyemprot. Pulih tuh hijau lagi. Cuman kan kurang air ini kan. Oh iya, ini memang kurang air karena musim kemarau. Tuh yang di sana juga subur-subur jadinya tuh. Oh berarti kemarin ini ibaratnya merah-merah kehilangan daun gitu ya. Yang di sana nantilah dilihat Mas Marwanto tuh lihat. Tapi kemarin kalau tempatnya Mas Yudi kemarin malahan ininya apa pupusnya itu kayak apa ya, mati. Punya Mas Yudi. Kalau ini udah pulih dia Mas sampai sana tuh. Cuman mau lihat labunya kah? Bisa, ayo. Aku Kita sama juga nggak kesana Mas. Kita mau lihat lahan yang di depan belakangnya Mas Apri ya. Oh, yang di sana tanaman apa saja? Labu sama bedengan, masih 22 bedeng kosong, udah aku bedengi. Aduh Mas beneran. Gara panas hujan kemarau. Iya memang kalau panas, kalau musim kemarau seperti ini kerja sebentar, cuman rasanya kayak capeknya. Kayak panas betul, soalnya panasnya ini loh. Ini aja nggak tahu berapa derajat ini. Lewatnya sana. Pancing terus, lah buah nipah. Anak-anak dari Slimo, karena ini air sungai bening, jadi banyak ikan ya. Banyak ikan, banyak yang pada mancing, anak-anak pun banyak yang pada mancing. Oh, jembatannya pindah di sini ternyata. Yang sana patah. Panasnya nggak pas sendal. Nah itu Mas contohnya tuh.
Itu contohnya yang anunya merah gitu dia. Keriting. Kan? Keriting. Pendek. Kerdil ya jadinya. Nah. Kalau lihat bedenganku ya sebelah sana itu Mas. Itu bedengan yang bekasnya siapa? Sugi. Pak Sugi. Sekarang di bedeng lagi sama Blinyoman tapi masih kosong ya. Kosong belum ditanami. Ya, apalagi pas musim kemarau begini mau nanam pun aduh. Ya. Itulah 22 bedeng loh itu. Nah, 22 bedeng. Daun ubinya juga hijau-hijau. Tuh. Jadi sekarang tanam pisang pun di sini sudah bisa hijau-hijau seperti ini, subur-subur. Ya, panen terus. Karena tanahnya kering, nggak kena pasang jadinya ya. Beberapa jenis Blinyoman tanam sudah banyak loh. Lumayan. Berapa jenis tanaman sudah. Ada lombok, ada terong, ada kacang. Nah ini labu ya. Labu sama kacang tanah gitu. Iya. Labu sama kacang tanah. Nah ini labu semua ini. Ini Mas. Oh iya. Tuh buahnya sana tuh. Ada kemana? Gede tenan loh. Gede ya. Ini nanti jualnya per kilo ini. Iya Mas. Per kilo. Ini dah. Itu sana ya. Mas, ada buahnya. Rame dia di sini Mas. Aku udah lama juga nggak. Loh itu buah tok tuh. Iya. Tuh. Nah. Buah tok tuh. Nah. Di tengah tuh. Di sebelah sana. Tuh. Banyak buahnya. Kalau kata istri sih banyak buahnya. Buah banyak kalau itu kelihatan kan. Iya, itu juga tuh. Gede loh Mas. Tuh. Tuh. Nanti tua baru dia dipanen. Ya. Ini kan nanti kan daunnya menua. Iya benar. Nah itu dah Mas. Ini ya. Tanaman kita. Nah ini buah tok tuh. Tuh sana di dalam. Di bagian ketutup daun-daunnya itu. Sayang kemarau ini. Iya benar. Kalau nggak kemarau ini lebih banyak lagi buahnya ini. Jadi banyak jenis tanaman ya, tanaman sayur yang Blinyoman kembangkan. Duh, mak jambunan. Panen. Mas Apri mengamanahkan ya. Daripada enggak betul. Nah ini sedikit ada tanaman kacang juga. Iya, Mas. Jadi lengkap lah ya, hitung-hitung lengkap, ada labu, ada kacang panjang, kacang tanah. Iya, Mas. Lombok. Blinyoman sedikit-sedikit tapi ada gitu loh. Yang penting ditukar iso nggo tuku wak asin tok. Ya bener. Tapi ya ada lebihnya sedikit-sedikit ya beli ya. Alhamdulillah ada lebihnya. Pokoknya disyukuri. Syukuri aja. Tanaman. Padahal saya lihat itu Blinyoman itu cara bertaninya itu enggak sehari full ya beli ya. Enggak sehari full. Cuman tiap hari itu biarpun 1 jam atau 2 jam itu ada di ladang. Ya, nah begitulah kelebihannya petani seperti itu. Enggak tiap hari di lahan tapi maksudnya enggak sehari di lahan tapi tiap hari didatangi lahannya. Ya begitu sistemku Mas. Karena apa? Kalau misalnya tiap hari otomatis yang rumput kita datang rumput kelihatan langsung dicabut. Tapi kalau misalnya sehari, kalau di sini nggak bisa, kalau kerja sehari full nggak bisa. Nggak kuat panasnya. Ini nggak tahu berapa derajat panasnya. Yang babat di belakang itu aja Mas, aku berapa kali itu aku kesana 8 kali. 8 kali. Iya. Pakai manual Pak, mesin rumput. Manual. Iya. Tapi sekarang sudah tahu babat, tahu nyangkul. Pokoknya sudah tahu semua sudah. Ya sedikit-sedikit sudah tahu cara merawat tanaman juga. Karena di sini juga kan banyak petani kan, jadi tukar pikiran. Padahal Blinyoman betul-betul pemula. Tapi alhamdulillah ya biarpun pemula, sekarang sudah biarpun nggak banyak,
tapi ada hasil lah dari lahan yang selama ini Blinyoman kelola. Saya nggak pakai sendal, ini sendal saya putus. HP-nya itu loh, aku juga kaget loh, bagus jadinya. Kembali. Apa tadi racunnya? Bukan racun mas, apa obat dapur kok? Obat dapur. Garam sama soda kue. Soda kue. Tapi alhamdulillah bisa pulih. Kadang-kadang nggak disangka kan, hanya seperti itu aja bisa buat menyembuhkan penyakit. Garam sama soda. Satu sendok mas, Satu tangki. Oh iya. Jadi seperti itu dulu yang dapat saya kabarkan untuk perkembangan lahan Blinyoman untuk saat ini. Mudah-mudahan kelanjutannya Blinyoman tetap makin bertambah pertaniannya, sehat selalu, panjang umur sekeluarga. Bagi teman-teman yang sudah menyimak konten Putih Tunggal 84, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan semua juga sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam merdeka dari Indonesia.